Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Noprisa. Saya berasal dari Sumatera Selatan. Di sini sekarang saya berdomisili di Pondok Pesantren Baitul Hikam As-Sofa di ketepatan Kertabumi Kijinji. Di sini juga saya menjalankan kuliah di Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Jawa Barat. Nah, mungkin tak perlu lebih dalam, langsung saja ke inti videonya. Di sini saya ingin memberikan cara untuk Anda bisa meminimalisir berita-berita hoax atau konten-konten hoax yang bertebaran saat-saat ini. Nah, karena pada umumnya media sosial itu semestinya dimanfaatkan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan menyebarkan konten-konten yang positif pastinya. Namun sayangnya beberapa pihak memanfaatkannya untuk menyebarkan informasi yang mengandung konten negatif. Maka dengan menyadari hal itu, Anda harus bijak atau lebih cerdas dalam menggunakan media sosial. Staf ahli Kominfo bidang teknologi Heri Abdul Aziz juga mengatakan bahwa internet telah membuat informasi berkembang lebih jauh dalam hitungan jam. Satu topik atau satu konten itu bisa dengan sangat cepat menyebar luas. Nah, dan dijelaskan juga bahwa berita hoax juga mempengaruhi masyarakat. Diperkirakan 41 orang terpengaruh. Nah, namun menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa meminimalisir berita hoax yang bertebaran saat ini? Ada 5 cara dan akan saya jelaskan pula agar Anda bisa menilai seberapa positifnya cara-cara berikut ini. Yang ke-1, waspada dengan judul berita yang provokatif. Karena umumnya berita hoax diberi judul yang sensasional dan provokatif. Contohnya saja langsung merujuk ke pihak tertentu. Isi beritanya pun bisa diambil dari media resmi, tapi sudah dimodifikasi atau sudah diubah supaya pemikiran Anda itu dikelola oleh si pencipta hoax ini sesuai yang diinginkan gitu. Maka sebelum Anda tercerna atau termakan dengan judul, sebaiknya Anda membandingkan berita yang serupa di media resmi apakah sama atau bertolak belakang. Jika jawabannya bertolak belakang, bisa dipastikan berita tersebut palsu. Yang kedua, periksa faktanya. Dengan memeriksa faktanya yang tersebar, periksa terlebih dahulu sumbernya, apakah dari situs resmi atau tidak. Setelah itu, amatilah jenis berita yang Anda baca. Dibuat berdasarkan fakta atau opini. Fakta merupakan peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sedangkan opini merupakan pendapat diri penulis berita sehingga bisa cenderung bersifat subjektif. Yang ketiga, teliti keaslian foto. Karena seperti yang kita ketahui, konten berita tidak hanya berupa teks, tapi juga disertakan foto-foto bahkan video untuk mendukung isi berita tersebut. Namun, berkat kecanggihan teknologi digital, kini foto dan video bisa diedit untuk mempengaruhi pembaca. Maka di sini Anda harus bisa meneliti keaslian media tersebut dengan menggunakan Google. Caranya adalah dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Di situ Anda akan mendapatkan hasil pencarian yang menyajikan gambar-gambar yang serupa yang ada di internet untuk Anda bandingkan. Yang keempat, telusuri alamat situs. Perlu diingat, beberapa berita bahkan berani mencantumkan alamat situs atau link supaya terkesan asli. Maka dari sini jangan langsung percaya. Anda wajib untuk menelusuri alamat situs apakah sudah terverifikasi institusi resmi atau belum. Karena
Dalam catatan Dewan Press, ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai portal berita, sedangkan baru 300 situs yang sudah terverifikasi sebagai situs resmi. Maka harus kita waspadai karena banyaknya sampai puluhan ribunya situs yang menyebarkan berita palsu saat ini. Nah, yang terakhir itu nomor 5, bergabung dengan grup anti hoax, karena dalam grup tersebut Anda bisa membaca klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain, atau Anda juga bisa bertanya, apakah sebuah informasi yang Anda baca itu merupakan hoax atau bukan. Dan grup tersebut juga sudah banyak di internet, seperti di Facebook. Mungkin itulah tadi cara mengatasi berita hoax yang Anda bisa coba. Ingat, Anda harus lebih cerdas dan selektif dalam menelaah isi berita. Jangan mudah terpancing. Dengan menerapkan cara-cara tadi, maka tidak ada lagi kekacauan yang disebabkan oleh adanya penyebaran berita palsu. Mari kita membangun perdamaian dan kerukunan seluruh masyarakat demi Indonesia bebas hoax. Dengan saya Nopal Noprisa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.